Ibu, keluhannya apa, Bu? Masalah ruko ya, sepi ya? Ruko yang Di Solo. Di Tawangmangu. Oh, ruko yang di Tawangmangu. yang tadi di rumahku. Nah, sekarang posisi Ibu ini di mana? Di rumah saya di Tawangmangu. Oh ya, berarti rukonya di tempat ini? Ya. Oke. Berarti itu rumah sekaligus ruko jadi satu. Ya. Ibu maaf, itu belakang Ibu ada gorden, boleh ditutup nggak biar Ya, nggak silau backlight. Nah gitu. Ya. Nah udah. Jadi yang akan Ibu tanyakan nanti mengenai gangguan di ruko dan juga tentang apa keluhan di badan Ibu ya? Ya. Apa keluhannya Bu? Sedikit aja singkat. Ya, itu gini. Tahun 2005 saya kan jualan toko di sini, tapi kondisinya masih ngontrak. Itu jualan baju ya kondisinya masih sepi. Terus tahun ini saya mulai lagi jualan lagi, tapi kondisinya masih sama. Ya, tidak berjalan baik. Tapi pas di kontrak SAE, itu rumah saya banyak masalah. Di kontrak SAE hampir 9 tahun. SHE itu SHE itu apa Bu? besi. Kantor. Koperasi. Oh koperasi. Oke. Koperasi, punya asuransi. Nah, itu di rumah saya banyak tikus. Terus banyak lalatnya. Berapa itu? Tahun berapa? Terus 9 tahun tuh dari sekitar dari 9 tahun itu 2010 sampai 2020 kemarin. hampir 10 tahun. Ya. Oke. Jadi Terus Bu, sama suami sering barang. oke. Tapi setelah koperasi itu sudah pindah, saya udah merasa nyaman, tidak ada apa-apa. Tapi secara ekonomi saja saya kurang baik. Ya. Oke. Itu dari terus kemarin waktu buka bilang dulu sak sore itu saya merasa saya kan dulu pernah dapat umroh dari penjualan jilbab Robani. Tapi saya dapat hadiah, tapi anak saya virus saya itu ada masalah kemarin yang saya yang di Anis sama Pak Rimahan itu. Masalah yang mana Bu? Tapi yang kayak misal dulu itu aja itu loh. Yang anak Ibu. Iya. Itu dari segi itu saya dapat umroh gratis, tapi anak saya dapat masalah. Oh. Terus ini kan di tahun ini saya merasa senang anak saya diterima di Udi tanpa tes, tapi saya secara ekonomi saya Turun. Ya. Sekarang secara pribadi orang lihat saya itu kayak orang tua. Terus saya merasa yang kayak pada nggak suka sama saya. Ibu merasa dibenci ya? Cukup enggak? Ya. Yang 5. Oke Bu, cukup datanya. Sekarang kita mulai mediumisasi dulu ya. Ibu siapkan pertanyaannya. Ini adalah makhluk yang bisa kita minta informasi. Perutnya Ibu suka sakit ya? Ya jarang. Dia megangin perut ini. Tapi agak besar perutnya besar. Oh, membesar. Kadang-kadang besar gitu. Nah, iya. Assalamualaikum. Mulutnya kayak ngunyah apa ini? Assalamualaikum. Nenek-nenek ini. Apalagi itu nyiri ya? Dengan siapa ini? Apa yang kau lakukan di tempat Bu Suwarsi? Nenek yang ganggu Bu Suwarsi. Apa yang dilakukan? Jomi. Kayak bahasa Cina ya? Joming.
Maaf Bu, tadi Bu sempat cerita operasinya itu yang nyewa orang Cina. Iya, orang Cina. Itu contohnya sudah 60-an loh, Mbak, Jomi, operasinya. Oke. Jomi, Apa ada kaitan dengan penyewa rumah Ibu? Malas siul. Jomi, Jomi hậu tu, laku pai, kayu, 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 kaya, Kaya uang. uang, 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 tu kalayu ma, Rumah. kayu, Rumah kayu. dulu Dulu kayu ya rumahnya Ibu. nah Ya, Oh iya benar. nah pintunya kayu. Oke. tanah, Heeh. tanah, juga macam-macam, Oh, macam-macam. di tanah yang Lemah, lemah, urip ning lemah, oke, macam-macam. banyak makhluk yang ditanam di situ. Yo, cokro, Cokro. coming, Coming. Cokro tuh yang punya tanah Bu ya? Rumah Jaya. Trunojoyo maksudnya? Bukan. Iya. Truno, Oh iya benar-benar. nah, cokro, Cokro itu siapa? langkung, Truno Jaya, langkung pangikete Truno Jaya. Jadi Trunojoyo dulu punya perjanjian Ya, dengan gaib. ko, Terus tanahnya dibeli oleh keluarga Ibu, disewa oleh koperasi orang Cina. yo kono, Heeh. ning lemah, Di tanah itu uripe ning lemah, kui, nah tera kui telope wang sing nunggoni. Trunojoyo. Joyo, Heeh. panggonane omahe ditinggali wong sak teruse iki mestine wake permasalahane. Karena perjanjian Trunojoyo dengan bangsa gaib, orang-orang yang tinggal Yo soale niku Trunojoyo wake wonten sing ora seneng karo pernah dikirim orang yang nggak suka. podo pirang-pirang permasalahane dienggoni karo Bangsa gaib. ceming, Oke, ceming itu yang sewa koperasi. coming, Coming. coming, Heeh. coming. Itu permasalahan uang itu juga sama. Uang banyak, Heeh. Coming juga punya perjanjian dengan gaib. uang banyak sebab uang, Oke. tapi dia juga masalah di tempat itu. Masalahnya apa dia? Banyak permasalahannya karena menyimpan banyak. Pesugihan. Dia urusan itu jadi penuh sekali di tempat itu. Banyak makhluk jadinya di situ. Ribut, tidak tenang, Oke. tidak diberkati, panas. Panas, hawanya tuh panas. Tapi kok bisa tahan lama ya 9 tahun sewanya? Kalau memang ada masalah. Ada karena dia pun ada kalau manusia punya urusan perjanjian, ada satu pelanggaran maka berantakan semuanya, Oh, jadi berdampak pada siapapun yang membekasi berada di enggak dua dua urusan Trunojoyo sama Coming. Enggak, pertanyaan saya, Coming kok bisa bertahan sampai 9 tahun? Berarti 9 tahun tuh nggak ada masalah dia di situ.
karena membawa semua Dia pun punya pegangan. pengikutnya. Oke. Uang banyak Mm-mm. sekali. Tanyakan padanya, kaya raya. Iya Bu ya, yang sewa koperasi kaya raya. Ya, kayak langsung beli tanah di depan saya. Oh. Oke. Tabannya sudah 60 lebih. Dia tidak berdiri sendiri, tidak berdiri sendiri. Artinya dibantu bangsa gaib. Ya, Nah sekarang kaitannya dengan ibu. Kenapa ibu jadi sering berselisih dengan suaminya? ya, karena perang antara keluarga hancur. Yang salah siapa? Dari ibu, dari bapak, atau dari makhluk sebelumnya yang tinggal di situ? Sebelumnya Jadi makhluk-makhluk yang tinggalan Trunojoyo itu yang pengaruh sama yang dari Cina itu Bu? juga sama karena suamimu Suaminya kenapa? terkena. Oh. Suami ibu juga terkena Bu? Ya, Jadi ibu kena, suaminya kena. Efeknya jadi ribut terus itu dengan istrinya. kalau sekarang enggak, waktu di kontrak operasi saja. Ya, karena dia ada permasalahannya, pecah belah. Karena banyak uang bersaing untuk mendapatkannya. Karena nyari uangnya juga ada bantuan dari gaib. Cumi yang tuan itu banyak sekali orang yang mau menguasainya. Coming sendiri punya banyak musuh Bu, karena dia banyak duit. Itu udah campur-campur ini makhluknya. Iya. Jadi mau dapat dia. Sampai sini udah paham Bu ya? Sudah. Apalagi mau ditanyakan? Tadi apa bilangnya banyak binatang tikus ya? Ya dulu kan sewaktu di kontrak operasi itu banyak sekali kejadian-kejadian. Ya, Tapi setelah operasi itu pindah, ya alhamdulillah saya sudah tenang sama keluarga. Tapi hanya secara ekonomi saya kamu benar-benar turun. pernah membasahi tanah itu. Oh, jadi ibu pernah membersihkan tempat itu dulu? Karena Iya, dia pernah membasahi. sama Pak Uta. Itu ya? Oh, itu ada pengaruhnya juga rupanya. Alhamdulillah ya. Terus? Tapi tidak mencabut akarnya. Oh. Jadi akar yang ditanamnya belum tercabut Bu. Dia hanya membersihkan yang di luar aja gitu. Insya Allah nanti didoain Panglima biar tercabut ya. Ya, tak taruh sama Panglima. Terus kenapa ketika ibu di satu sisi mendapatkan anugerah, di sisi lain mendapatkan ujian di waktu yang bersamaan? Adalah bagian hidupmu. Itu kan Bu yang ingin ditanyakan tadi ya. Itu bagian hidupmu. Karena kamu tahu bertamu ke rumah Tuhan itu mahal. Oke, kaitannya dengan umroh. Maka tidak bisa terkalahkan oleh apapun kecuali ketakwaanmu sendiri. Bu tadi kan cerita dapat umroh tapi dapat ujian gitu Bu ya. Ya, Berarti itu tidak ada kaitannya dengan orang yang ganggu atau kiriman, bukan ya? Ilmu adalah pedoman hidup. Ilmu tidak bisa dibandingkan dengan uang, karena ilmu bisa menghasilkan uang, tapi uang belum tentu bisa
Ini kaitannya dengan anak ibu yang diterima di perguruan tinggi itu. Ya. Jadi tidak ada yang perlu disesali ya. Memang inilah dalam hidup selalu ada keseimbangan ya. Yang penting harus Ya. tetap bersyukur ya gitu. Kalau ibu sendiri ada yang ganggu nggak? Kelihatan tua kenapa? Nah itu dia. Ibu merasa seperti dibenci orang, kenapa itu? Lihat ibu kayak merasa tua ibunya. Karena ada nenek. Atau ada siapa? Nenek ini siapa sih? Itu laya wong oke pikirane sing jembar pikirane ojo cepet mbah cepet urip ning rogomu. Ada Mbak Cupet di badan ibu. Siapa Mbak Cupet itu? Cepet kuwi sing pikirane sempit, Itu mikire kur selangkah, perumpamaan. tapi ra mikir anugerah sing wis Terima. dicekel dhewe. Kuwi sing marai tuwek, sing marai uripe ayem ning gone awakmu. Kalau ibu pikirannya Cupet, makhluk yang di badan ibu merasa ayem, tenang di badan ibu, nggak pengen keluar. Makanya ibu harus jembar pikirannya biar mereka nggak betah. Gitu ya Mbah? Pikirane jembar, rezekine lapang. Amin. Wong urip kuwi kaya ngene. Lambene ojo dikempit ae. Maksudnya gimana dikempit? Ojo dingenekne. Oh, emang ibu suka gitu? Ojo meneng. Dijembarno lambene. Oh, harus senyum maksudnya. Ya, Oh alah, harus lebar gitu. ben wong seneng kabeh. Nggak boleh cemberut bu. Ibu cantik kalau senyum tuh. Delok dhewe apa ketoke wong ki galak judes padahal oke pikirane. Oke watire padahal wonge apik. Lampene dijembarno Harus banyak senyum. Pesennya Mbak E. ben wong padha seneng, padha teko. Ora wedi karo awakmu. Senyum kuwi narik rezeki. Tok. Dulur ya rezeki. Kanca ya rezeki. Oke kanca, oke rezeki. Mestine padha blonjo ning gone awakmu. Gitu bu. Ya. Mau tanya apa lagi? Daftar pertanyaannya mana? Baca dulu. Tanya apa lagi? Wis keton kabeh urusane panggonanmu kuwi. Yo saka biyen-biyen kuwi. Itu yang di badan ibu juga pengaruh dari tempat itu ya. Yo, Yang di suaminya pun begitu. yo. Nah, ini saran Mbak nih, suaminya diobati juga enggak? Suamimu itu kerja. Terus? Doakan keselamatannya. Namanya orang bekerja pasti ada salah paham, pasti juga ada iri-irian, mau yang lebih unggul terpandang. Jadi dari banyak arah kamu diselimuti, diselimuti. Urusane aku iku saka lemah, sing arep di resikno awake. Mbah tuh, Jenengan iya. Mbah tuh dari mana asalnya? tanah kuwi Oh, jadi Mbah yang jagain tanah itu.
Awakmu wis kenal awakku. Pernah ketemu kita, Mbah? Aku sing wingi teko. Oh. Lah mau sing awale teko udu awakku. Oh, iya iya iya. Podo-podo tuweke, podo-podo wedoke ae. Upet, Kalau yang tadi namanya Mbah siapa? upet. Mbah Upat. Kalau ini? Ojo wis ngerti aku sapa. Pokoke wis tak kandhani kaya kuwi sing jenenge Trunajaya kuwi duwe gurune Cokro. Oh, Cokro itu nama guru. Direjo. Iya iya iya. Cokro Direjo Pamungkas kuwi sing marai ilmune hitam kuwi sing gawe usahane kuwi tekone wong sing mripate cilik sing akeh duwite entuk duwit saka cara sing padha karo Mbah kuwi. Iya iya. Kuwi perkarane kabeh ngumpul ning lemah kuwi. Iya, jadi pengaruh ke ibu. Nah, suamimu pun juga begitu. Jadinya terkena permasalahan itu. Semenjak mripate sing cilik kuwi ana nang kono. Iya iya. Jadi terkena antara kedua belah pihak untuk memecah belah karena sing mripate kuwi Coming kuwi dibuat supaya dia terpecah belah keluarganya. Kenapa? Keterkaitan dengan harta, perebutan harta. Terserang terus menerus. Akhirnya dia lepas dari tempatmu. Berarti makhluk yang pertama tadi ngomong bahasa Cina itu dari Coming itu. Ya, Habis itu baru Mbah Cupat. kalau Mbah- saya sudah memberikan penjelasan sejak awal tentang tempat itu. Iya iya. Karena apa? Di sana itu tidak main-main. Hitam itu berkeliaran di rumahnya Tikus itu dari karena berkaitan dengan permainan yang kotor. kalau tikus itu dari Trunajaya apa dari Coming? Coming, Oke. Iya iya. Selama kontrak emang rumah saya banyak tikus, tapi sekarang udah nggak ada. ya karena sudah tersiram Sempat tersiram sama Pak Ustadz itu. doa. Cuman yang Tapi ditanam ini. hanya bersembunyi di balik tanah. Iya iya. Kabut hitamnya masih ada di tempat itu. Makanya orang malas melihatnya. Pengaruh ke usaha ibu jadinya, Bu, gitu. Dan dirimu pun sama. Pengaruh ke ibu jadi dibenci orang gitu. Kau tidak punya rasa benci dengan siapapun. Tapi kamu punya hawa malas untuk Bersilaturahmi. bertamah. Males ramah tamah jadinya. Hawa setan itu. Datang ya syukur, tidak ya sudah, tidak apa-apa. Menyendiri. Sedangkan kamu dalam berusaha itu harus pandai-pandai untuk bersilaturahmi, pandai-pandai Harus ramah. untuk menjalin hubungan dengan sesamamu. Iya. Ya, Ya, bisa. Gitu aja, Bu ya. Udah paham ya? ya, ya. Ini Mbah nggak boleh tahu namanya nih. Boten, Boten. bisa. Tapi Mbah baik kan ya, nggak jahat ya? Aku agar ora apik kagem awake jenengan kabeh. Ono-ono ing Ini makhluknya yang baik, makanya dia ngasih informasi gitu, Bu. Dia bawaan tanah ini. Makasih ya, Mbah. nggih. Podo. Ya pun langsung diobati nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini langsung pengobatan, Bu.
وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستور وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي أذانهم وقر وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولو على أدبارهم نفور بسم الله الرحمن الرحيم طه طسين طسين ميم كاف ها يا عين صاد ياسين والقرآن الحكيم حميم عين سين كاف نون والقلم وما يسطرون ربيني لما جعلت إلي من خير فكر ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث فاغفر لي وأصلح لي شأني وفرسمي ربي اغفر لي ذنبي وأهدي له قلبي وأنجني من الشيطان ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ قد جعل له لكل شيء قدرا آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا رب العالمين. Ya itu habisin. Bismillah. Bersihannya itu baskom yang isinya jeruk 9 potong. Itu nanti untuk siram rumah. Semua ruangan dikepret mulai dari depan, dari pagar, teras, terus ruangan-ruangan semua dikepret. Diarahin ke atas, nyipratnya nanti biar turun ke bawah. Nanti saya kirim video contoh cara nyipratnya sambil baca doa subhanallah ya. Baca subhanallah diulang-ulang Ibu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah gitu ya.